Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kami dari Fakultas Kedokteran Prodi Farmasi. Kenalan terlebih dahulu yuk, anggota kelompok 15 KKN tematik Unisula, periode 12. Sebelum menonton video kami, yuk subscribe terlebih dahulu. Nyalakan lonceng. Jangan lupa like dan share. Di video kali ini, kita ingin berbagi informasi tentang apa itu herd immunity. Beberapa hari ini kita sering mendengar tentang herd immunity. Sebenarnya apa sih itu herd immunity? Apakah bisa menjadi solusi untuk mengatasi virus COVID-19? Herd immunity yaitu keadaan kekebalan suatu kelompok atau komunitas tertentu pada tingkat kemampuan atau daya tahan suatu komunitas terhadap serangan atau penyebaran penyebab penyakit yang menular pada penyakit tertentu. Kemudian, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai herd immunity ini. Kerentanan host atau individu akan penyakit menular, salah satunya ditentukan oleh status imunisasi. Seperti halnya individu atau host, penyebaran penyakit menular pada suatu populasi atau komunitas ditentukan oleh tingkat imunitas komunitas yang disebut dengan herd immunity. Jadi dapat disimpulkan bahwa herd immunity ini adalah salah satu karakteristik yang pasti ada atau muncul pada kasus penularan penyakit, termasuk pada kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ketika sejumlah individu dalam suatu kelompok atau komunitas telah memiliki imun terhadap beberapa penyakit, maka ia bertindak sebagai barier atau penghalang dari penyakit menular bagi individu yang tidak memiliki imunitas tersebut. Next. Jadi dari penjelasan slide sebelumnya, kita bisa lihat gambar bagaimana herd immunity ini terjadi. Jadi dimisalkan gambar berwarna biru, ini menandakan orang sehat dan tidak divaksin. Kemudian warna kuning, orang sehat divaksin. Dan warna merah, orang yang tidak melakukan vaksinasi dan menular. Dan kata lain, orang ini terinfeksi virus. Immunity ini dapat dicapai melalui dua proses, yaitu herd immunity alami atau dengan kata lain non-immunization atau tanpa imunisasi, di mana terbentuk dari mayoritas di suatu kelompok yang tidak melakukan vaksin dan hanya beberapa saja yang melakukan vaksinasi. Bisa dilihat di gambar ini yang pertama, di mana mendominasi warna biru. Akibatnya, virus akan mudah menyebar dan membentuk kelompok yang mayoritas terinfeksi virus. Sehingga orang yang terinfeksi akan memicu sistem kekebalan tubuh dalam dirinya dan akhirnya dapat terbentuk herd immunity secara alami. Tapi, herd immunity ini dapat membuat kelompok atau komunitas mengalami komplikasi atau resiko kesehatan yang serius. Oleh karena itu, alangkah baiknya dapat melakukan herd immunity yang kedua, yaitu dengan herd immunity buatan atau dengan imunisasi, di mana dalam kelompok atau komunitas sebagian besar telah melakukan vaksinasi, sehingga nantinya akan terbentuk kekebalan di setiap individunya, dan terbentuk kekebalan kelompok atau disebut juga dengan herd immunity. Ingin menjelaskan kembali mengenai herd immunity secara alami dan buatan. Herd immunity bisa tercipta dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan cara menyuntikkan vaksinasi atau obat, yaitu bisa disebut herd immunity buatan, di mana
dapat digunakan sebagai penangkalan penyebaran virus tersebut. Kekebalan tersebut akan muncul dari vaksin yang disuntikan dan tidak membuat virus dari orang yang terjangkit menular pada orang lain. Kemudian yang kedua, herd immunity bisa tercipta tidak dengan suntik vaksin, yaitu dengan cara alami, di mana herd immunity ini akan tercipta apabila dalam satu kelompok sudah banyak yang terpapar virus. Maka orang lain dalam masyarakat tersebut akan memiliki tingkat kekebalan yang baik dengan sendirinya dan bisa menangkal penyebaran virus. Kemudian, ada upaya lain yang bisa diterapkan untuk menahan penyebaran virus COVID-19, yaitu yang pertama, social distancing atau physical distancing, membatasi kontak orang ke orang dan mendesak masyarakat untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan bilas dengan air yang mengalir. Yang ketiga, memakai masker yang benar. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan atau keramaian dan membatasi mobilitas di tempat umum. Manfaat dari herd immunity sendiri itu semakin banyak orang yang mengalami herd immunity akan berdampak bagi lingkungan ataupun sosialnya. Yang pertama itu melindungi kelompok masyarakat dari virus 19 serta menghentikan penyebaran penyakit akibat dari COVID-19, mendukung pemulihan ekonomi, seperti jika masyarakat itu sudah memiliki kekebalan suatu tubuh yang baik, sehingga kegiatan sosial dan ekonominya itu dapat berjalan seperti semula. Kemudian mengembalikan kapasitas medis. Next window. Sedangkan hubungan vaksin, imunisasi, dan kekebalan suatu kelompok. Vaksin sendiri itu akan membuat tubuh seseorang itu mengenali bakteri atau virus penyebab dari penyakit COVID-19, sehingga dia terpapar dari bakteri tersebut akan menjadi kebal. Sedangkan imunisasi itu reaksi dari tubuh yang sudah disuntikkan dari vaksin. Cakupan dari imunisasi yang tinggi dan merata itu akan membentuk kekebalan suatu kelompok atau herd immunity, sehingga dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit. Bagaimana cara imunisasinya itu dapat terbentuk atau kekebalan suatu kelompok herd immunity, yaitu dengan cara semakin banyak yang imunisasi, maka semakin banyak juga imunnya yang kuat. Kemudian semakin sedikitnya orang yang dapat menularkannya, orang sekitarnya pun juga terlindungi, semakin banyak orang yang terhindar dari penyakit menular. Nah, dari penjelasan di atas, jadi herd immunity itu apa? Jadi herd immunity itu adalah suatu kekebalan tubuh. Bagaimana sih untuk mendapatkan kekebalan tubuh itu? Jadi ada dua cara. Yang pertama yaitu infeksi alamiah dan yang kedua itu secara vaksinasi. Nah, seseorang yang terinfeksi alamiah ini dia karena terpapar virus, di mana virus nantinya akan memicu suatu respon sistem kekebalan tubuh, di mana akan membentuk kekebalan jangka panjang yang biasanya didapat secara alami setelah penyembuhan penyakit infeksi. Selain infeksi alamiah, kedua itu adalah vaksinasi. Nah, vaksin ini tidak menimbulkan penyakit dan vaksin yang sudah dipakai di masyarakat sudah dijamin keamanannya dan umumnya tidak menimbulkan reaksi simpang yang begitu berat. Jadi dalam waktu imunitas itu ada semua 70% masyarakat wajib sudah untuk divaksin supaya penyakitnya berkurang dan menurun. Bukan menular pada satu orang, tapi pada setengah orang. Ada kurang dari satu orang. Dan akhirnya, lama-kelamaan COVID-19 jinak dan hilang. Maka dari itu, kita harus mendukung pemerintah untuk pelaksanaan program vaksin COVID-19 supaya seluruh masyarakat di Indonesia dapat terlindungi dan COVID-19 berkurang sehingga dapat menghilang dari bumi. Sekian video kelompok 15 mengenai herd immunity. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.